Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dan saya percaya kita semua sudah siap untuk beribadah pada sore hari ini. Mari kita mau berdoa buat ibadah kita agar supaya sepanjang ibadah ini kita boleh melakukannya dengan baik, berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat waktu ini di mana kami dapat lagi datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, ini kami ingin memuji membesarkan nama Tuhan. Kami ingin lagi mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan ampuni setiap kesalahan, setiap dosa, setiap pelanggaran kami Tuhan, agar supaya kami berkenan menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin ibadah ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang melayani pada sore hari ini. Kiranya Tuhan tutup bungkus dalam kuat kuasa darah Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini menyaksikan ibadah ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat buat kami semua, agar supaya kami dapat melakukan ibadah dengan baik, berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Katakan sebab kasih-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup,
kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Katakan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan kebaikanmu Tuhan melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Betapa kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukan. Katakan lagi, betapa ku merindukanmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita merasakan benar bahwa kasih setia Tuhan lebih dari hidup kita, dan kebaikan Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Mari angkat suaramu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
lebih dari hidup. Kebaikan-Mu Tuhan melimpah atasku, dan jiwa kami melekat. jiwaku melekat Kepadamu Tuhan, betapa ku katakan lagi, makasih setiamu, makasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku Merindukan, katakan betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan persembahan pujian kami, kiranya menyukakan hati-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari Shalom. kita mau bersuka cita sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, yes, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, barisannya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, mari kita masuk gerbangnya dengan bersyukur. Yes, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan alunan pujinya, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati naikkan puji, katakan yes, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, benar jemaat yang dikasih Tuhan, sebab Tuhan baik. Mari dengan segenap hati kita naikkan ucapan syukur kita, pujian kita. Kita mau nyanyi besarkan agungkan Dia. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan kita baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Haleluya. Yeay. Woo. Haleluya. Amin. Tambah suaranya ya. Yeay. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah. Katakan membawa hatiku, membawa hidupku. Amin. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Katakan sungguh, yes. Di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Katakan Engkau baik, teramat baik. Yes. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Katakan Dia teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, katakan lagi Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau lagi mendengarkan berita firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita percaya saat ini Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya,
Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu,
Biarkan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami melihat Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu memperhatikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami mau lagi mendengarkan berita firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, beri kami hikmat-Mu, buka hati kami, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan pada sore hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang tutup bungkus dalam kuat kuasa darah Tuhan. Dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya atas rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetap Tuhan kuasai hati kami untuk kami dapat mendengarkan berita firman-Mu. Kami siap mendengarkan berita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama belajar memahami akan kebenaran daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini kami beri tema rumah doa mendatangkan kuasa. Kalau kita lihat atau kita tahu bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bagi orang percaya mengatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan kita. Nah, otomatis kalau doa itu sebagai nafas kehidupan kita, tidak berdoa berarti kita nggak bernapas. Nah, kalau kita nggak bernapas otomatis kita mati, gitu loh. Mati dalam rohani. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan memang diwajibkan dan diharuskan kita selalu berdoa. Dan kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya hubungan kita dengan Tuhan ini semakin hari semakin erat. Gitu loh. Kalau kita lihat firman Tuhan pada malam hari ini atau sore hari ini, memang rumah doa mendatangkan kuasa. Nah, kalau kita tahu cerita daripada Tuhan Yesus yang pada waktu itu marah pada melihat rumah ibadah atau bait Allah itu dialihfungsikan. Nah, sebenarnya rumah ibadah atau bait suci itu gunanya untuk ibadah, tapi dibuat jual segala macam barang atau dialihfungsikan lah, bukan untuk rumah ibadah. Akhirnya Tuhan Yesus kan marah gitu loh, mengobrak-abrik supaya orang-orang yang mengalihfungsikan fungsi daripada rumah ibadah itu disuruh pergi semua gitu loh. Nah, itulah karena kita sebagai anak-anak Tuhan istilahnya wajib kita ini harus beribadah. Maka dari itu sampai Tuhan itu marah kalau anak-anaknya tidak beribadah. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan ini selalu sedikit mensampingkan masalah ibadah. Karena ibadah hari Minggu ini tidak bisa, minggu depan masih bisa. Nah, kadang-kadang orang seperti itu. Contohnya kadang-kadang orang mengatakan, Tuhan, maaf Tuhan, minggu ini saya nggak ibadah Tuhan, karena ada ulang tahun anak saya gitu loh. Dan ulang tahun itu 1 tahun sekali Tuhan. Maaf Tuhan, nanti minggu depan saya pasti ke gereja. Kadang-kadang ada lagi orang yang mengatakan, Tuhan, maaf Tuhan, saya nggak bisa ibadah hari ini gitu loh. Minggu depan aja, karena hari ini saya sudah janjian sama orang gitu loh. Kalau saya nggak bisa ketemu sama orang ini, akhirnya batal, buyar akhirnya bisnis saya atau pekerjaan saya. Gitu loh. Nah, kadang-kadang juga ada yang mengatakan, Tuhan nanti minggu depan aja lah Tuhan,
saya pasti ibadah kok gitu loh. Saat ini masih repot dengan pekerjaan saya gitu loh. Nah, mumpung saya masih kuat, saya mau bekerja supaya bisa mendapatkan hasil banyak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Nanti minggu depan saya pasti ke ibadah Tuhan. Nah, dengan berbagai alasan itu manusia banyak mengatakan kalau ibadah itu sebenarnya kurang begitu baik gitu loh. Atau sebenarnya baik juga, cuma istilahnya itu dikesampingkan lah, nggak diprioritaskan seperti itu. Sebenarnya Tuhan itu marah karena rumah ibadahnya dipakai seperti itu, marah sekali. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, gitu loh. Apalagi kalau kita tahu Tuhan menciptakan semuanya ini dan pada hari ketujuh berhenti supaya kita ini, maksudnya kita untuk ibadah. Tapi sering kita ini mengesampingkan itu. Gitu loh. Nah, itulah kadang-kadang kita ini sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya kita tahu gitu loh. Kalau hari ini nih waktunya ibadah, tapi kenapa kok masih janji seperti itu, janji seperti ini dan yang lain-lainnya gitu loh. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan itu jangan mengesampingkan acara-acara ibadah yang sudah tahu dalam acara ibadah. Sebenarnya Tuhan kan tidak mengatakan harus datang ke ibadah ini atau contohnya ke ibadah di tempat kita seperti kalau hari Minggu 10:30 sama jam 5 sore gitu loh. Kan nggak harus datang ke situ jam segitu gitu loh. Tapi Tuhan kan mengatakan harus ibadah. Ibadah dimanapun aja bisa gitu loh. Dan waktu ibadah kita kan nggak lama gitu loh. Paling lama 2 jam gitu loh. Nah, kita itu meluangkan waktu untuk ibadah itu kadang-kadang sangat sulit sekali gitu loh. Dengan kesibukan-kesibukan yang kita kita adakan atau kita selalu menomorsatukan yang kebutuhan untuk kita sendiri, tapi ibadah selalu disampingkan. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan sebenarnya tidak seperti itu gitu loh. Apalagi sekarang ini sudah ada banyak istilahnya terjadi virus corona ini dan kita sudah tidak bisa ibadah di gereja. Gitu loh. Kita sudah tidak bisa ibadah di gereja gitu loh. Nah, tapi gereja tidak terus tinggal diam, nggak ada ibadah, tidak diadakan di gereja, tapi di gereja mengadakan ibadah secara online seperti hari ini, gitu loh. Kita mengadakan ibadah secara online. Tuhan masih memberi kesempatan seperti itu. Nah, pertama kita suruh Tuhan memberi kesempatan untuk berdoa tiap hari, gitu loh. Karena doa adalah nafas kita. Nah, kita beri kesempatan lagi 1 minggu sekali untuk ibadah gitu loh. Nah, kita masih kadang-kadang masih mengesampingkan. Nah, sekarang dengan adanya ini ibadah di rumah. Nah, kita bisa melalui online gitu loh. Nah, kami mohon supaya kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengikuti ibadah itu secara online. Kan kita bisa mengadakan di mana aja. Gitu. Biar enggak di rumah, barangkali kita pada waktu kepergian mana kita masih bisa melihat. Karena teknologi sekarang yang begitu bagus, kita tidak terus putus hubungan kalau kita sekarang masalah virus corona ini dan kita memang tidak diperbolehkan untuk berkumpul bersama supaya wabah itu bisa terputus. Nah, itu pemerintah juga menganjurkan supaya kita tidak boleh ibadah bergerombol atau ibadah seperti biasanya, tapi ibadah melalui online gitu loh. Nah, dengan adanya ibadah online ini aja kadang-kadang kita juga masih malas gitu loh. Buka FB atau buka WA aja kadang-kadang juga malas gitu loh. Nah, kalau FB sekarang kita bikin secara langsung ya kita bisa lihat jam 5 ya kita ibadah seperti jam 5 gitu loh. Tapi kalau kita nggak sempat jam 5 kita bisa lihat siaran ulangan yang di video itu gitu loh. Kita bisa. Tapi kita harus berusaha supaya bisa melihat tata cara ibadah kita, supaya kita juga mengikuti ibadah kita dan kita juga mendengarkan firman Tuhan. Gitu. Nah, kadang-kadang itu aja masih dikesampingkan juga gitu loh. Dengan berbagai macam alasan, kadang-kadang waduh paketanku habis gitu loh. Waduh kadang-kadang aku nggak punya FB jadi nggak bisa melihat gitu loh.
Nah, kami juga mohon kepada barangkali WSIC atau kaum muda yang punya orang tua atau nenek atau kakek yang tidak tahu HP untuk membuka FB, cobalah dikasih tahu gitu loh. Karena dengan adanya ibadah online ini kita bisa mengikuti gitu loh. Nah, itu aja. Kalau kita ibadah di sini bisa 1 minggu sekali, atau barangkali kita juga ikut ibadah-ibadah lain seperti komsel, ibadah kaum wanita, maupun doa malam, YCC juga kita harus ngikuti gitu loh. Kalau kita lihat di firman Tuhan betapa kecewanya Tuhan Yesus ya. Kita buka di Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Nah, inilah kemarahan daripada Tuhan Yesus ya. Karena rumahnya atau tempat ibadah itu dijadikan seperti sarang penyamun gitu loh. Nah, ini marah sekali Tuhan gitu loh. Apalagi kita sekarang ini yang sudah disediakan rumah ibadah, kalau di Surabaya sudah berapa ribu rumah ibadah gitu loh. Mari kita luangkan untuk ibadah dalam minggu itu kira-kira paling lama 2 jam lah gitu loh kita ibadah. Kita nggak harus ibadah di misalnya kalau kita memang kalau minggu kita 10:30 sama jam 5 nggak bisa, cari ibadah yang lain yang kira-kira bisa kita ibadah. Jadi kita dulukan ibadah baru kita adakan acara yang selanjutnya gitu loh. Itu yang Tuhan inginkan seperti itu. Jadi kita nggak putus atau komunikasi gitu loh. Itu yang Tuhan harapkan seperti itu gitu loh. Nah, juga apalagi sekarang ada virus ini kita melalui online gitu loh. Kita harus selalu juga mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti ya kita juga akhirnya kekeringan rohani gitu loh. Nah, kalau kita sudah kering rohani akhirnya kalau orang nanam padi, kekurangan air, akhirnya paceklik gitu loh, nggak jadi panen gitu loh. Nah, seperti halnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu gitu loh. Nah, kalau kita sendiri, apalagi dalam keadaan seperti gini, manusia itu masih kadang-kadang selalu mengesampingkan gitu loh. Nah, kalau sudah baru kena sakit, nggak bisa bekerja, nggak bisa menghidupi anak, itu aja juga masih menyalahkan Tuhan juga gitu loh. Tuhan, kenapa Tuhan kok kasih penyakit atau sakit seperti ini gitu loh. Karena saya kalau sakit ini kan nggak bisa berdoa, nggak bisa kerja, alasannya seperti itu gitu loh. Dan justru dengan adanya wabah seperti ini gitu loh. Dan setiap saat kita ini bisa kena virus itu gitu loh. Nah, dengan adanya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita selalu ibadah, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat gitu loh. Tuhan akan meluputkan hal yang menimbulkan virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu loh. Nah, secara kesehatan kita harus berhati-hati ya. Kita pakai masker, selalu cuci tangan, itu harus itu gitu loh. Karena sudah sesuai dengan anjuran pemerintah dan kesehatan juga dinyatakan seperti itu supaya kita enggak tertular virus itu gitu loh. Nah, makanya kita harus selalu selalu sesuai dengan anjuran-anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun kesehatan. Dan yang terpenting kita harus berdoa, selalu mendekatkan diri pada Tuhan gitu loh. Dan justru dengan adanya musibah seperti ini, kita ini sebenarnya istilahnya harus introspeksi pada kita, diri kita sendiri. Kenapa masih sampai seperti ini gitu loh? Apakah kita ini selalu berbuat salah atau kita selalu mengesampingkan daripada Tuhan? Ya, marilah saat ini karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Hanya Tuhanlah bisa meluputkan semua penyakit yang akan masuk ke dalam kita. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa gitu loh. Dengan adanya doa itu kita akan dekat sama Tuhan dan Tuhan akan meluputkan segala permasalahan yang ada di dalam kita gitu loh. Ya itu tadi apa yang saya katakan dari awal tadi, kita sebenarnya sama Tuhan itu berkesempatan untuk
berdoa tiap hari gitu loh, karena doa sebagai nafas kehidupan kita gitu loh. Itu masih dikesampingkan. Diberi kesempatan 1 minggu sekali kita untuk ibadah gitu loh. Itu aja masih putus-putus, bolong-bolong untuk ibadah gitu loh. Lah sampai sekarang sudah wes tak kasih virus gini supaya kamu enggak ke gereja gitu loh. Nah, tapi masih ada kesempatan untuk ibadah online gitu loh. Kadang-kadang alasannya masih macam-macam lagi gitu loh. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu ingat gitu loh. Dan ingat akan Tuhan. Karena apa? Dengan adanya musibah seperti ini, sebenarnya kita ini suruh dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti meluputkan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, karena rumah doa kita adalah dimanapun kita berada bisa, mari kita selalu doa ini sebagai nafas kehidupan kita, supaya kita selalu dekat sama Tuhan dan Tuhan selalu menolong kita. Amin. Kami serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, luar biasa, kita patut bersyukur sama Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah kita lewatkan setiap pertemuan-pertemuan ibadah, meskipun sekarang hanya lewat online, tetapi yakin dan percayalah kuasa Tuhan tetap, karunia Tuhan, mujizat Tuhan tetap tidak akan pernah bisa berubah. Haleluya. Kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Kita bersyukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung. kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, amin. Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau yang kami puja, Kami puja Engkau Raja mulia. Kau yang selalu kami puja dalam hidup kami Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami yakin dan percaya Tuhan, meskipun kami mengikuti ibadah ini di tempat kami masing-masing, tapi kami sangat yakin dan percaya
bahwa kuasa Tuhan akan terus menjangkau setiap kami. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan tercurah di tempat kami masing-masing, bahkan bersama dengan keluarga kami. Berkat itu akan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Tuhan masih memberi kami kesehatan, Tuhan masih memberi kami perlindungan, penjagaan Tuhan, masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah sore hari ini. Kami yakin dan percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, terus beri kami kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat Tuhan bagi kami semua yang melayani setiap ibadah-ibadah yang diadakan secara online ini Tuhan. Tuhan Yesus, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, ini semua tidak akan pernah terjadi dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati semua, kembalikan berkat berlipat kali ganda atas setiap kami semua yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami juga berdoa secara khusus buat bangsa negara kami. Kami yakin dan percaya semuanya tetap atas izin Tuhan, dan semuanya akan terus atas kontrol Tuhan, agar supaya semua kami boleh menyadari, semua kami boleh mengerti bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Tuhanlah satu-satunya penolong bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, beri hikmat Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Setiap mereka-mereka yang terus berupaya untuk bekerja keras mengatasi masalah-masalah yang bangsa kami hadapi. Kami berdoa juga secara khusus buat setiap para medis, setiap rumah sakit, setiap dokter, suster, semua perawat-perawat, semua para medis yang terlibat sebagai garda terdepan untuk menghadapi, untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Beri mereka perlindungan yang double, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan yang prima, agar supaya mereka terus boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan bangsa kami akan cepat pulih, bangsa kami akan cepat merasakan penyelesaian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita terima berkat-berkat yang luar biasa dahsyat dari Allah Bapa, penyertaan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita, memampukan kita untuk menjalani semua aktivitas kita dengan baik. Dan percayalah, Tuhan akan terus menjaga setiap kehidupan kita manakala kita terus bergantung kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan terus bawa kita maju ke depan untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan itu. Beri kami terus kesehatan, kekuatannya Tuhan, agar supaya kami boleh melakukan semua aktivitas kami dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah terima berkat Tuhan, dan kami sudah berdoa haleluya. Semua karena anugerah Tuhan.